Assalamualaikum sahabat muslim. Cerita kali ini tentang 3 pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan kenapa sebabnya? Seorang istri dikatakan zalim ketika mengetahui suaminya melakukan hal yang haram atau mendapat sogokan dari seseorang namun tidak mencegahnya. Ironis memang ketika istri menyadari hal itu, tapi malah meremehkan perbuatan tersebut. Kemudian apa laknat Allah bagi seseorang wanita yang membiarkan perbuatan tersebut tanpa mencegahnya? Maka bagi seorang yang ikut dalam hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat oknum penyogok dan orang yang disogok. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok yang menerima sogokan dan perantaranya yang termasuk diharamkan terkait dengan sogokan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3580. Kalau diperhatikan lebih seksama, ternyata hadis-hadis Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari sogokan, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat sogokan itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan, yaitu memakan harta sogokan, melainkan 3 pekerjaan sekaligus, yaitu kerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, menerima sogokan. Pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, memberi sogokan. Pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, mediator sogokan. Pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, kenapa sogok? Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari sogokan kalau tidak ada yang menyogoknya. Maka orang yang melakukan sogokan pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dialah, maka ada orang yang makan harta sogokan. Dan biasanya dalam kasus sogokan seperti itu, selalu ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan. Karena bisa jadi pihak yang menyuap itu tidak mau menampilkan diri, maka dia akan menggunakan pihak lain sebagai mediator. Atau sebaliknya, pihak yang menerima suap tidak akan mau bertemu langsung dengan si penyogok, maka para mediator itu penting. Dan sebagai mediator, maka wajarlah bila mendapat komisi uang tersebut dari hasil jasanya itu. Pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, ketiganya sepakat dalam kemungkaran. Maka ketiga pihak itu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilaknat sebab ketiganya sepakat dalam kemungkaran. Dan tanpa peran aktif dari semua pihak, sogokan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sebab dalam dunia sogok menyogok, biasanya memang sudah ada mafianya tersendiri yang mengatur segala sesuatunya agar lepas dari jaring-jaring hukum serta mengaburkan jejak. Rupanya sejak awal Islam sudah sangat antisipatif sekali terhadap gejala dan kebiasaan sogok menyogok tak terkecuali yang akan terjadi di masa depan nanti. Sejak 15 abad yang lalu, seolah-olah Islam sudah punya gambaran bahwa di masa sekarang ini yang namanya sogok menyogok itu dilakukan secara berkomplot dengan sebuah mafia persogokan yang canggih. Pekerjaan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena itu sejak dini Islam tak hanya melaknat orang yang makan harta sogokan, tetapi juga sudah menyebutkan pihak lain yang ikut mensukseskannya, yaitu sebuah mafia persogokan yang biasa teramat sulit diberantas. Karena semua pihak itu piawai dalam berkelit di balik celah-celah kelemahan hukum buatan manusia. Maka dengan begitu, Islam menjadi akhir hukuman yang berat untuk seorang yang banyak melanggar hukum, yang merugikan orang lain dan dirinya. Walaupun tidak diketahui oleh manusia, Allah tetap mengetahui hal itu. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan memberi like, share, dan subscribe.